Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai teorema Pythagoras. Semangat belajar! Teorema Pythagoras berasal dari seorang matematikawan dari Yunani yang bernama Pythagoras. Kuadrat dan akar bilangan. Teorema Pythagoras ini erat kaitannya dengan bentuk kuadrat. Akar kuadrat dari dilambangkan dengan akar adalah suatu bilangan tak negatif yang jika dikuadratkan sama dengan A. Jika X kuadrat sama dengan A dan X lebih besar sama dengan 0, maka akar dari A sama dengan X. Berikut adalah contoh soal untuk menghitung nilai kuadrat dan akar kuadrat, di mana kuadrat dan akar kuadrat ini berkaitan erat dengan Pythagoras. Kita coba selesaikan nomor 1. Nomor 1 adalah 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu artinya 12 dikali 12. Maka 12 kuadrat hasilnya adalah 144. Selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 adalah 25 pangkat 2. 25 pangkat 2 sama dengan 25 dikali 25. Maka hasilnya adalah 625. Kita menuju ke soal nomor 3. Nomor 3 adalah 40 pangkat 2. 40 pangkat 2 artinya 40 dikali 40. Jadi hasilnya adalah 1600. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Untuk nomor 4 ini hitunglah nilai akar kuadrat. Nilai akar kuadrat dari 225. Bilangan berapa yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri hasilnya 225? Ya benar, isinya adalah 15. Karena 15 kali 15 adalah 225. Nomor 5, akar dari 400. Bilangan berapa yang bila dipangkatkan 2 hasilnya adalah 400? Ya, bilangan itu adalah 20. Karena 20 kali 20 sama dengan 400. Dan nomor 6, berapakah akar 64? Jawabannya adalah 8. Karena 8 dikali 8 sama dengan 64. Prinsip teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan sebuah teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Perhatikan bagian-bagian dari sebuah segitiga siku-siku di samping. Sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku, yaitu sisi AB dan BC, dinamakan sisi siku-siku. Adapun sisi depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang dan dinamakan hipotenusa atau biasa kita kenal dengan sisi miring. Prinsip teorema Pythagoras. Misalnya, kamu memiliki 3 buah persegi yang disusun seperti pada gambar di samping. Kita lihat persegi A yang berwarna merah, sisinya 3, maka luasnya 9 satuan. Persegi B yang berwarna biru, sisinya adalah 4 satuan, maka luas perseginya adalah 16 satuan luas. Dan segitiga C, sisinya 5 satuan, maka luasnya adalah 25 satuan luas. Dengan kata lain, luas persegi C sama dengan penjumlahan dari luas persegi A ditambah luas persegi B.
Maka teorema Pythagoras berlaku pada segitiga ABC yang siku-siku di B berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang satu ditambah kuadrat sisi yang lainnya. Panjang sisi segitiga siku-siku. Bila kita cermati pada sebuah segitiga siku-siku ABC di mana sisi C merupakan sisi terpanjang atau sisi miring, sisi C ini diperoleh dengan akar dari penjumlahan kuadrat kedua sisi lainnya. Untuk menghitung sisi A dan sisi B, caranya adalah akar dari pengurangan kuadrat sisi terpanjang atau sisi miring dikurangi sisi lainnya, dikurangi kuadrat sisi lainnya yang diketahui. Hitunglah panjang setiap ruas garis pada gambar di bawah ini. Kita akan menghitung panjang ruas garis. Di sini yang ditanyakan adalah sisi miring. Kita lihat berapakah panjang sisi AC. Sisi AC sama dengan akar dari AB kuadrat, yaitu 4 kuadrat, ditambah BC kuadrat. BC kuadrat itu adalah 1 kuadrat. Maka AC sama dengan akar dari 16 ditambah 1 sama dengan akar 17 cm. Selanjutnya kita akan menghitung panjang ruas garis AD. Maka untuk menghitung sisi miring AD adalah dengan akar dari penjumlahan kuadrat kedua sisi lainnya, yaitu AB kuadrat. AB kuadrat adalah 4 kuadrat ditambah DB kuadrat. DB kuadrat itu adalah 3 pangkat 2 sama dengan akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Jadi hasilnya panjang ruas garis AD sama dengan 5 cm. Selanjutnya kita akan menghitung berapakah panjang ruas garis AE. Sisi miring AE sama dengan akar dari penjumlahan kuadrat kedua sisi lainnya, yaitu sisi alas 4 kuadrat ditambah sisi tinggi atau sisi BE. 1 tambah 2 tambah 2, 5 pangkat 2 sama dengan akar dari 16 ditambah 25. Maka hasilnya adalah akar dari 41 cm. Terakhir, kita akan menghitung ruas garis AF. AF sama dengan akar dari sisi lurus yang satu ditambah sisi lurus lainnya. Maka AB kuadrat 4 kuadrat ditambah BF kuadrat. BF itu 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1, 6 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 36. Maka hasilnya adalah akar 52 cm. Kita bisa mengetahui jenis segitiga dengan melihat ketiga buah sisinya. Di sini misalnya ada sebuah segitiga ABC di mana bila A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku.
Apabila penjumlahan sisi terpendek ditambah sisi terpendek kedua lebih besar dari sisi terpanjang, dalam hal ini C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Dan satu lagi, apabila penjumlahan kuadrat kedua sisi yang pendek, A kuadrat ditambah B kuadrat, lebih kecil dari sisi terpanjang kuadrat, lebih kecil dari C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Disajikan gambar sebuah segitiga, kita diminta untuk menentukan apakah segitiga ini segitiga lancip, tumpul, atau segitiga siku-siku. Maka caranya adalah dengan melihat kedua sisi yang paling pendek. Sisi yang terpendek adalah 6 kuadrat ditambah sisi terpendek kedua adalah 9 kuadrat, dan sisi terpanjangnya adalah 10. Kita kuadratkan. 6 pangkat 2 adalah 36 ditambah 81. Bagaimana hubungannya dengan 10 pangkat 2 atau 100? 36 ditambah 81 adalah 117. Titik-titik 100. Maka 117 lebih besar dari 100 karena penjumlahan kedua sisi lainnya, penjumlahan kuadrat dari kedua sisi lainnya itu lebih besar dari kuadrat sisi terpanjang, maka ini adalah segitiga lancip. Perbandingan sisi-sisi segitiga pada segitiga siku-siku istimewa. Pada gambar ini ada sebuah segitiga siku-siku yang sama kaki, di mana sisi C akan sama panjang dengan sisi B, dan sudut B besarnya sama dengan sudut C, yaitu sama-sama 45 derajat. Segitiga siku-siku ini memiliki perbandingan panjang sisi A berbanding sisi B berbanding sisi C sama dengan akar 2 banding 1 banding 1. Pada gambar berikutnya ada sebuah segitiga siku-siku, siku-sikunya di titik A, di mana sudut lainnya besarnya yang satu, sudut B besarnya 60 derajat dan sudut C besarnya 30 derajat. Maka didapat perbandingan sisi-sisinya, sisi A atau sisi miring berbanding sisi B atau sisi terpanjang kedua berbanding sisi C atau sisi terpendek adalah 2 banding akar 3 banding 1. Kita diminta untuk menentukan berapa panjang sisi lainnya. Pertama, kita lihat dulu, ini adalah segitiga siku-siku istimewa di mana salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Maka sudut A karena siku-siku pasti besarnya adalah 90 derajat. Maka sudut C besarnya adalah 60 derajat. Karena jumlah sudut pada sebuah segitiga adalah 180. Bila kita jumlahkan, 90 tambah 30 derajat tambah 60 derajat adalah 180 derajat. Selanjutnya kita lihat sisi-sisinya. Sisi yang berada di depan sudut A kita beri nama sisi A. Sisi yang berada di depan sudut B kita beri nama sisi B, dan sisi yang di depan sudut C kita beri nama sisi C. Kita lihat perbandingan sisinya, A berbanding B berbanding C. Kita lihat A ini adalah sisi miring atau sisi terpanjang. Maka perbandingannya adalah sisi terpanjang adalah 2 berbanding B. B itu adalah sisi terpendek. Sisi terpendek itu adalah 1 berbanding C. C itu adalah sisi terpanjang kedua, atau sisi yang tidak panjang tidak pendek, sisi yang pertengahan. Maka perbandingannya adalah akar 3. Diulang,
Sisi terpanjang adalah sisi A, perbandingannya adalah 2. Sisi yang terpendek itu B, maka perbandingannya 1. Dan sisi yang sedang-sedang saja itu adalah sisi C, maka perbandingannya adalah akar 3. Selanjutnya kita bisa masukkan bilangannya. Yang diketahui adalah sisi B. Sisi B itu adalah 5. Maka kita bisa lihat sisi A 2 dikali 5 adalah 10. Dan sisi C adalah 5 dikali akar 3, jadi 5 akar 3. Maka kita sudah tahu sisi-sisi lainnya. Sisi A sepanjang 2 cm. Kemudian sisi B sudah ketahuan 5 cm. Dan sisi C adalah 5 akar 3 cm. Selanjutnya kita juga diminta untuk menghitung kedua sisi lainnya. Kita lihat pada segitiga siku-siku ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Maka besarnya sudut C 45 derajat akan sama dengan besarnya sudut B. Sudut B juga besarnya 45 derajat. Selanjutnya kita lihat, kita beri nama dulu. Sisi yang berada di depan sudut A adalah sisi A. Di depan titik sudut B adalah sisi B, dan di depan sudut C adalah sisi C. Kita tuliskan perbandingannya. Sisi A berbanding sisi B berbanding sisi C sama dengan sisi A ini adalah sisi miring. Kita ingat pada segitiga istimewa 45 derajat 45 derajat, perbandingan sisi miring itu adalah besarnya akar 2 berbanding sisi B itu 1 berbanding 1. Sisi yang sudah diketahui adalah sisi C. Maka kita tuliskan perbandingan sisi C. Sisi C adalah 12, maka sisi B pun akan sama 12. Dan sisi A 12 dikali akar 2 jadi 12 akar 2. Maka sudah ketahuan semua, kita tuliskan sisi A panjangnya 12 akar 2, sisi B sama dengan sisi C, yaitu 12 cm. Ini merupakan soal aplikasi teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tiang listrik agar dapat berdiri tegak ditahan oleh tali kawat baja. Jika jarak dari tarik pengikat terhadap tiang listrik adalah 8 meter dan tinggi tiang listrik adalah 6 meter, tentukan panjang tali kawat baja yang dibutuhkan. Pertama-tama kita harus memvisualisasikan atau menggambarkan apa yang kita dapat dari soal. Dalam soal diketahui sebuah tiang listrik, ini kita misalkan tiang listrik dengan setinggi 6 meter. Tiang listrik ini tidak bisa berdiri, melainkan harus disangga oleh sebuah tali baja. Kita gambarkan tali baja, sebuah tali baja Nah, jarak tali baja dari tiang listrik adalah 8 meter. Ini jaraknya dari tiang listrik ke tali baja adalah 8 meter. Ditanyakan berapakah panjang tali kawat baja. Tali kawat baja ini digambarkan dengan garis yang berwarna orange. Bila kita lihat di sini, tali baja ini merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Maka kita menghitungnya, untuk menghitung panjang tali kawat baja ini adalah dengan akar dari penjumlahan kedua
sisi lainnya. Akar dari kuadrat penjumlahan kedua sisi lainnya. Berarti 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar dari 100. Jadi panjangnya tali kawat baja yang dibutuhkan akar 100 itu sama dengan 10 meter. Maka ini panjangnya 10 meter.